Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Dalam beberapa menit ke depan, saya Alfa S dan teman saya Giovanni Erlangga Mahendra Putra akan menemani Anda melalui ruang Serpihan Praitama Podcast. Hari ini adalah hari spesial karena bertepatan dengan tanggal 10 November. Ada yang tahu tidak apa itu serpihan? Serpihan adalah akronim dari Semarak Peringatan Hari Pahlawan. Oh iya, sebelumnya pasti tahu kan tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lalu, sosok pahlawan yang bagaimana sih? Sosok pahlawan seperti apa yang akan diceritakan pada kesempatan kali ini? Pahlawan Kebangkitan Nasional atau pahlawan proklamator? Ataukah pahlawan revolusi? Sudah, daripada kita bingung, mari kita sambut tamu spesial kita di acara Serpihan Praitama Podcast. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Budi bisa menemani kita dalam acara Serpihan Praitama Podcast pada tanggal 10 November 2021 ini. Oke, langsung saja kita masuk acara yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai Hari Pahlawan. Acara Serpihan Prayutama Podcast kali ini bertemakan Hari Pahlawan. Di mana tepat pada hari ini merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 ini. Oke, baiklah. Boleh kita mulai sekarang, Pak? Siap, sekarang bisa. Nah, ini kan tepatnya tanggal 10 November ya, Pak. Bertepatan dengan Hari Pahlawan. Apa sih yang menjadi dasar ditetapkannya bahwa tanggal 10 November itu dipilih sebagai Hari Pahlawan ya, Pak? Dasarnya ya berarti. Ya. Sebenarnya Hari Pahlawan itu kan baru saja ditetapkan itu tahun 1959 ya. Jadi bukan waktu itu langsung ada Hari Pahlawan, bukan, tetapi baru 1959. Ditetapkannya itu pada Kepres nomor 136 ya kan tahun 1959 oleh Soekarno pada waktu itu. Namun pada pelaksanaannya sendiri sudah terjadi tahun sebelumnya, berarti 1958. Waktu itu diadakan suatu peringatan di Bali khususnya pada saat itu. Tapi peresmiannya baru satu tahun kemudian, seperti itu. Nah, kenapa kok dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Sementara kita tahu sendiri perjuangan bangsa Indonesia bukan cuma ada di Surabaya, tetapi hampir semua kota ya kan, daerah, wilayah, provinsi ya kan, semua ikut berjuang. Karena awal mula terjadinya perang yang dahsyat setelah kita merdeka, setelah tanggal 17 Agustus, yaitu di Surabaya. Perang yang paling dahsyat ya kan. Di situ itu ada berbagai macam elemen masyarakat, baik dari masyarakat sipil, dari TKR juga, kemudian para ulama, kemudian dari daerah lain, mulai dari Sumatera, Aceh, Jawa Tengah, semua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, tumpah ruah di situ bersatu melawan Inggris pada saat itu. Ya, makanya dengan kondisi seperti itulah, maka tidak heran jika Surabaya ya kan pada saat itu dijadikan sebagai kota pahlawan, atau tanggal 10 November jadikan sebagai Hari Pahlawan. Baik, Pak. Ngomong-ngomong tentang pertempuran 10 November nih, Pak. Apakah Pak Budi berkenan untuk menceritakan kepada kami bagaimana awal mula bisa terjadi pertempuran di Surabaya waktu itu? Oh, gitu ya. Oke, awal mula yang menjadi menjadi pencetus utama adalah terbentuknya AWS Malabi, ya kan. Brigadir Jenderal AWS Malabi itu salah satu pokok dari permasalahan antara Inggris dan Indonesia, khususnya di Surabaya pada saat itu. Terbentuknya ini antara tanggal 27 sampai 30, tapi dia terbunuh tanggal 30 Oktober 1945, ya kan. Ada yang mengatakan terbunuhnya AWS Malabi ini karena dibunuh oleh rakyat Indonesia, kena tembak. Ada juga yang bilang kena granat dari pengawalnya sendiri, sehingga mengakibatkan mobilnya itu hancur berantakan gitu. Nah, atas dasar ini Inggris marah kepada Indonesia, khususnya rakyat Surabaya. Kenapa seorang brigadir bisa meninggal dunia di pada saat pendudukannya di Indonesia. Nah, kemudian
Malabi ini digantikan oleh Mansur, ya kan? Dan beliau ini juga mengultimatum bangsa Indonesia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara apabila Indonesia ini harus menyerah kepada sekutu secepatnya, ya kan? Secepatnya. Berarti tanggal 9 November, ya, 9 November 1945, sekutu itu memberi ultimatum kepada bangsa Indonesia untuk menyerah, ya, menyerahkan semua senjata yang mereka rampas dari Jepang sebelumnya. Akhirnya apa? Mereka berunding. Kira-kira saya ini menyerah nggak ya? Kira-kira saya ini nantinya akan ikut perang nggak ya? Gitu loh maksudnya. Tapi karena kondisi di situ kan sangat chaos ya, terjadi semacam kekacauan, sehingga Gubernur Jawa Timur pada saat itu, Suryo, ya, mengumpulkan semua elemen masyarakat, ya, karena dia juga menunggu arahan dari Presiden, dari Soekarno sendiri. Dan Soekarno mengatakan bahwa Surabaya harus bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Mau nggak mau, Suryo harus berkata kepada semua rakyat Surabaya, kita harus perang, kita harus bertempur melawan Inggris, ya kan? Karena dia nggak mau. Pada saat itu kan disuruh untuk menyerah pada pukul 6 pagi, ya. Ya, ultimatum itu tanggal 9 November, ya. Disuruh menyerah, keesokan harinya berarti harus jam 6 pagi suruh menyerah. Dalam hal ini RM Suryo tuh nggak mau, saya nggak mau menyerah, saya harus mau nggak mau harus bertempur melawan Inggris. Akhirnya keesokan harinya pecahlah perang 10 November itu di Surabaya, seperti itu. Oke, apakah selain di Surabaya, pasca kemerdekaan masih terjadi pertempuran ke daerah lain waktu itu, Pak? Iya, jelas. Ya, kalau kita flashback ke belakang, Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu tanggal 14 Agustus 1945. Otomatis di sini sedang terjadi yang namanya kekosongan pemerintahan, vacuum of fire, ya kan? Vacuum of power. Berarti dalam artian bangsa Barat, khususnya sekutu yang dalam hal ini menang melawan kubu poros, ya. Dia nggak tahu kalau kita sudah merdeka. Belanda pun tidak tahu kalau kita sudah merdeka. Yang mereka tahu bahwa kita merdeka itu ya setelah nantinya dia menduduki lagi kita, tapi dia sama sekali nggak tahu. Yang perlu kalian tahu ya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia itu baru di tanggal 27 Desember 1949. Berarti 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Itu kan menjadi polemik buat kita sendiri, ya. Kita bahas yang lebih lanjut lagi, ya. Kemudian ketika kita tahu bahwa Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 45, Belanda tidak tahu, dia sudah membentuk suatu pemerintahan sipil di Australia tanggal 3 April 1944 yang dinamakan NICA pada saat itu, ya. NICA, kenapa dia bisa ke Indonesia? Dia itu membonceng AFNEI, pasukan khusus Inggris yang dijadikan sebagai pasukan pemulihan sebagaimana yang telah terjadi di pasca Perang Dunia yang Kedua. Dengan tujuan apa? Yang pertama, melucuti semua tentara Jepang, ya kan? Yang kedua, AFNEI ini tujuannya untuk mengadili perang, membebaskan interniran sekutu, ya kan? Yang terakhir itu tujuannya untuk apa? Untuk membantu Indonesia memulihkan kondisi di wilayahnya pasca Perang Dunia yang Kedua. Kita kan juga ada dampaknya di situ, ya kan? Karena Jepang kalah, Jepang meninggalkan kita terjadi kekosongan pemerintahan, seperti itu. Ini mau pertanyaannya mau? Tadi pertanyaannya itu apakah selain di Surabaya pasca kemerdekaan masih terjadi pertempuran ke daerah lain? Ini masih, ya. Karena apa? Karena Jepang tidak mau menyerah begitu saja. Jepang nggak mau menyerah. Otomatis kita di daerah-daerah itu berusaha merebut atau melucuti senjata mereka. Tapi ada saja konflik yang terjadi, ya, antara pemerintahan Indonesia dengan Jepang. Yang terjadi di Semarang misalnya, ya. Jepang meracuni sumber air di daerah Semarang sehingga menyebabkan Dr. Karyadi pada saat itu meneliti kandungan apa yang ada di sumur tadi, dan akhirnya malah beliau ditembak oleh tentara Jepang. Terjadilah perang yang namanya 5 hari di Semarang. Seperti itu. Ada lagi di Ambarawa, dipimpin oleh siapa di Ambarawa?
Sudirman. Nah kan, dengan perang gerianya, nah, kemudian ada Bandung Lautan Api juga di situ, ya, dengan taktiknya membumi hanguskan kota Bandung, ya kan. Kemudian ada perang Medan Area juga di situ. Jadi selama pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia itu masih tetap berjuang mempertahankan Indonesia, seperti itu. Masih selain ada perang 10 November di Surabaya. Berarti setelah kemerdekaan itu berlanjut perang-perang terus ya Pak? Setelah kemerdekaan itu ada perang-perang lagi, dan yang paling dahsyat di Surabaya. Seperti itu. Baik. Nah, sebelum kita mulai lanjut ke pertanyaan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tayu nih Pak, Ya, saya ingin bertanya, mungkin di luar sana banyak nih Pak yang bertanya-tanya, kan kita merdeka tanggal 17 Agustus, ya, tapi kenapa Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November? itu. Perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya kan terjadi sebelum kemerdekaan. Ya, itu pun kita membagi menjadi perjuangan merebut kemerdekaan. Sebelumnya juga ada perjuangan diplomasi melalui ada pergerakan nasional juga, dan sebelumnya juga ada perjuangan secara kedaerahan sebelum tahun 1908. Yang terjadi di sini adalah kenapa kok diperingati sebagai Hari Pahlawan ya? Kok bukan masa perjuangan kemerdekaan yang dijadikan Hari Pahlawan? Nah, kan gini. Kita pada tanggal 10 November itu kan sudah ada Indonesia, sudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus jelas di situ negara Indonesia besar, ya kan, mempunyai rakyat, mempunyai wilayah yang kemudian pemerintahan berdaulat, ya kan. Kita kan cuma mencari satu lagi pengakuan dari negara lain, itu yang kita harapkan di situ. Makanya kita sudah ada istilahnya semacam apa ya, ikatan dengan negara lain, enggak sepanek EDW, seperti itu kalau bahasa Jawa, seperti itu. Kenapa enggak dijadikan Hari Pahlawan itu di perjuangan sebelumnya setelah Indonesia merdeka? Nah, ini yang menjadi pertimbangan di sini adalah karena yang seperti tak jelaskan tadi ya, pada 10 November 1945 merupakan perjuangan terbesar bangsa Indonesia ya selama menjadi negara. Setelah merdeka, perjuangan terbesar rakyat kita ya menjadi suatu perjuangan yang melibatkan semua elemen masyarakat, menurut. Nah sebelumnya kan enggak sedahsyat itu, menurut. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah ketika bangsa Indonesia itu mampu bersatu, ya bersatu, kemudian mereka berjuang sekuat tenaga, mereka itu berjuang membela tanah air, semboyannya Bung Tomo, ya merdeka atau mati. Seperti itu. Makanya yang gak heran kalau tanggal 10 November jadi Hari Pahlawan, bukan di tanggal-tanggal sebelumnya, seperti itu. Oke, baik, itu tadi merupakan sedikit pembahasan awal mengenai sejarah-sejarah pahlawan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang keempat, yaitu menjawab Q&A dari teman-teman yang mungkin masih bingung dan kepo ya dengan sejarah pahlawan yang lain. Jadi, kita kemarin sudah mengadakan Q&A dari Instagram. Dan bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya dan bingung mengenai sejarah-sejarah pahlawan, semua itu akan dijawab di serpihan Tari Tangan Podcast kali ini. Jadi, kita akan memilih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di Instagram. Pertanyaan pertama adalah mengapa hanya Surabaya saja ya Pak yang dijuluki sebagai kota pahlawan, padahal masih banyak kota-kota lain? Gitu, kota pahlawan merujuk kepada kejadian yang pernah terjadi di tanggal 10 November 1945. Kejadian itu kan cuma terjadi di Surabaya, walaupun pada saat itu di daerah lain terjadi semacam pertempuran juga, tapi yang paling dahsyat di Surabaya. Seperti misal, kenapa ya Pak kok yang dijadikan kota pelajar cuma Yogyakarta? Karena di sana kan memang banyak sekali kampus-kampus, banyak sekolahan, ya. Kenapa ya Pak kok yang jadi kota hujan itu cuma Bogor misal? Karena di sana sering hujan. Julukan seperti itu kan karena apa ya, yang mendominasi di situ apa, sejarahnya itu seperti apa, sehingga menciptakan suatu pandangan masyarakat, ya kan? Oh berarti di sini tuh pernah terjadi suatu peristiwa besar, perjuangan rakyat arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua adalah apakah kelemahannya dan kelebihan dari strategi yang digunakan dalam peristiwa 10 November ya Pak? Ya,
Kalau strategi menurut saya ada dua di sini. Yang pertama, kita tahu bahwa Surabaya pada saat itu memiliki suatu pemimpin ya kan, melalui orasinya yaitu Bung Tomo ya. Strategi yang pertama dia itu memprovokasi dalam artian itu ya kan. Dia membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Kan dia menganggap itu penjajah karena ingin menguasai Indonesia lagi gitu loh. Dia menyemangati rakyat arek-arek Surabaya ya kan, yang terbagi menjadi beberapa elemen masyarakat di situ dan juga ada berbagai daerah juga ada di situ. Makanya tidak heran kalau istilahnya Surabaya itu menjadi suatu tempat yang sangat ditakuti Inggris pada saat itu. Dia bilang kalau ini neraka, ini Indonesia neraka bagi saya, bagi Inggris ya kan. Karena emang benar seperti itu. Kemudian strategi yang kedua dilakukan oleh Sukono. Pada saat itu beliau itu kolonel ya kalau nggak salah ya. Kolonel Sukono ini beliau menerapkan perang gerilya sama yang dilakukan oleh Sudirman pada saat di Ambarawa. Ya kan? Jadi kelemahannya pasti ada. Kita banyak memakan korban jiwa pada saat itu. Cuma tekad saja loh ya, tekad yang kuat. Kemudian kita walaupun mempunyai persenjataan yang terbatas, bambu runcing gitu ya, senjata kita juga senjata rampasan dari Jepang gitu ya, untuk menghadapi sekutu yang luar biasa. Kita kan emang nggak bisa kewalahan, modal semangat tapi kita tetap berjuang. Makanya kelemahannya ya banyak warga sipil yang berjatuhan, tentara kita juga banyak yang gugur di medan perang seperti itu. Oke, baik Pak. Saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Ya. Apakah seseorang bisa dikatakan pahlawan jika dirinya mengangkat senjata di medan perang? Iya, bisa. Kenapa Pak? Kalau sekarang saya tanya balik ya, kalau kalian pahlawan itu bagaimana cara menurut kalian sebagai siswa-siswi ya kan SMA Negeri 1 Tayu, pahlawan itu bagaimana? Apakah yang bertempur di medan perang? Apakah yang cuma pegang pulpen? Apakah yang mencangkul di sawah? Apakah mereka yang berjuang demi anak istrinya di rumah atau bagaimana? Kalau menurut saya, Ya. sebuah sosok pahlawan bisa disebut itu karena memperjuangkan sebuah tujuan yang bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, Pak. Gitu ya. Jadi petani juga bisa, guru-guru, dokter, Ya. kalau zaman sekarang. Ya. Ya, berarti kalau bagi saya pahlawan ya itu seseorang yang mengabdikan sepenuh jiwanya untuk negara kita, ya kan, mengabdikan sepenuh jiwanya. Kalau misal beliau ini pada masa pergerakan nasional ya berarti berjuang secara diplomasi. Pada saat mereka ini ada di saat penjajahan berarti berjuang mempertahankan dengan angkat senjata gitu ya. Kalau dia berjuang di pendidikan juga dia murni hanya untuk rakyat dan anak-anak di Indonesia. Berarti nggak cuma yang angkat senjata saja, tapi untuk semua pekerjaan yang mereka anggap sebagai kerjaan mulia, yang mereka itu benar-benar untuk negara kita, itu sebagai pahlawan bagi saya. Berarti bisa disebut pengabdian kepada negara ya? Iya, pengabdian, ya kan? Kan secara arti kan pahlawan itu yang berjuang untuk negara kita, yang berjuang dan perkembangan negara Indonesia. Seperti kalian. Tugasnya kan sudah tidak lagi perang untuk angkat senjata, tapi cuma untuk belajar. Wes iku tok. Kamu kerja kan sebenarnya kan enggak toh, cuma belajar yang pinter. Nanti ketika kamu udah dewasa, kamu tahu yang harus saya lakukan hanya satu, membela negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Oh, baik. Pertanyaan yang keempat, Ya. bagaimana cara memilih pemimpin untuk memimpin pasukan pada saat itu? Pada saat perang 10 November. Iya. Sebelumnya tadi tak bahas ya. Pada saat ultimatum tanggal 9 November 1945 ya kan. Gubernur Jawa Timur yaitu Gubernur Suryo itu mengumpulkan semua elemen masyarakat ya.
Di sana ada TKR, kemudian kaum ulama juga, kemudian ada sipil ya, rakyat sipil, ya kan. Berarti cara pemilihannya ya emang benar-benar seperti misal Kolonel Sungkono itu ditunjuk sebagai apa? Sebagai pemimpin untuk melawan sekutu atau Inggris melalui jalur apa? Gerilya. Kemudian Bung Tomo, ya kan? Beliau ini dengan cara orasi, pidato-pidatonya, ya kan? Pidato-pidato luar biasa, ya kan? Dengan cara seperti itu bisa membangkitkan rakyat Indonesia khususnya di Surabaya. Gitu ya. Ngomong-ngomong, dari tadi kita membicarakan mengenai pahlawan pada masa di mana Indonesia masih di bawah jajahan ya Pak? Ya. Mungkin bisa dong kali ini kami bertanya mengenai pahlawan zaman sekarang ini. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami ujian yaitu adanya COVID-19. Kalau menurut Pak Budi, kira-kira di era pandemi sekarang ini siapa saja sih yang menjadi pahlawan? Di era pandemi. Iya. Kalau bagi saya itu semua bisa menjadi pahlawan, ya, semua bisa jadi pahlawan. Kalau yang berkembang di masyarakat ya mungkin yang pahlawan sebagai pahlawan utama ya kan, benteng utama pada masa pandemi ini kan nakes, ya, tenaga kesehatan, baik itu dokter, kemudian ada perawat juga di situ, kemudian ada semua elemen yang ada di bidang kesehatan. Tapi kalau bagi saya semua itu terlibat atau semua bisa jadi pahlawan. Misal kalian sebagai anak sekolah, kenapa kok pahlawan Pak? Dengan kalian ini mematuhi protokol kesehatan, ya, belajar di rumah, ya kan. Ini kan belum luring ya ini. Kalian itu sudah mempunyai nilai plus tersendiri, ya, nilai plus tersendiri. Kalian bisa menghindarkan keluarga kalian dari paparan virus corona ya, COVID-19. Kemudian kalian juga menghindarkan lingkungan kalian dari virus corona ini, ya. Kemudian sebagai guru, ya kan, kami sebagai bapak ibu guru juga bisa jadi pahlawan buat keluarga, buat orang-orang di rumah, buat tetangga dengan selalu menjaga kesehatan. Bagi para petani, kok bisa pahlawan gimana Pak? Beliau para petani tetap gigih bekerja di sawah untuk mencukupi semua kebutuhan masyarakat selama pandemi seperti ini. Itu kan luar biasa. Karena kunci utama kan ya makan toh aslinya. Iya, makan pokoknya. Selama makan masih terpenuhi ya, alhamdulillah kita bisa hidup sampai sekarang ini. Ya. Berarti petani juga pahlawan. Berarti semua kalau kita bilang pahlawan di era sekarang ini kan nggak cuma yang angkat senjata, tapi semua bisa jadi pahlawan. Coba sebutkan pekerjaan apa, profesi apa yang kalian coba sebutkan. Nanti saya akan menerangkan kenapa beliau-beliau menjadi seorang pahlawan. Coba. Oke, Misal ini ya, ini secara santai saja kita. Misal dokter nih Pak. Oh, dokter. Kenapa disebut sebagai pahlawan kesehatan? Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa? Karena gini ya, pandemi seperti ini kita kan nggak tahu. Kita itu nggak tahu. Wah, besok ini harus ngapain? Kita itu harus bagaimana? Nah, para dokter juga malah mempunyai tugas yang sangat mulia. Maaf, di samping ada isu-isu yang beredar yang seperti itu, maaf ya, tapi kita di sini menyoroti bagaimana kegigihan para dokter menjadi garda terdepan melindungi masyarakat kita dari paparan virus corona seperti itu. Mereka banyak yang gugur juga loh ya kan. Mereka itu walaupun sudah memakai istilahnya APD lengkap sekali bahkan ya bisa terkena juga faktor kelelahan dan lain-lain gitu ya. Terus apa lagi coba? Kalau di area sekolah ya Pak, ini guru. Ya. Kenapa disebut sebagai pahlawan di bidang pendidikan? Ya jelas, di saat pandemi seperti ini kita nggak bisa luring, nggak bisa tatap muka, tapi Bapak Ibu guru terus berusaha untuk bisa memberi pelajaran buat kalian semua, ya, dengan akses misal dari Google Classroom, dari Zoom dan lain-lain sebagainya. Itu kan butuh waktu yang lama untuk mempelajari, apalagi maaf guru-guru yang sudah sepuh ya kan, butuh perjuangan untuk mempelajari semua itu. Ya, kita semua berjuang untuk kelangsungan pendidikan. Coba nih misal Bapak Ibu guru cuek, pasti nanti kan pendidikan mandek, ya kan? Mandek nek bahasa Indonesia apa ya? Berarti stagnan, nggak ada perubahan. Nanti kalian mau jadi apa nantinya?
Ya kan walaupun kita belajar di rumah, setidaknya Bapak Ibu guru itu berusaha semaksimal mungkin untuk supaya pendidikan tetap berjalan dengan baik. Dan kami juga berharap buat kalian semua ya kan yang mendengarkan podcast ini juga ya, supaya apa? Nek ono tugas, kalau ada tugas ya mengerjakan, kalau diberi materi ya diperhatikan, dibaca, dan bentuknya apa itu diperhatikan. Kemudian nek absen ya absen tepat waktu, jangan terlambat dan sebagainya, seperti itu. Oke, tadi merupakan pertanyaan terakhir dari teman-teman kita nih Pak. Iya. Sekarang telah hadir di sini sebuah produk kopi. Ini katanya hasil produksi dari Pak Budi ya Pak? Iya. Iya. Boleh dideskripsikan Pak gimana? Waduh, ini malah nanti promosi nih saya. Iya Iya, Pak, apa-apa, silakan Pak. Pak. Sebelumnya ini saya minta maaf, tadi kan saya juga nggak tahu ya kan. Tadi ini Bu Rizka yang pesan ini, saya nggak tahu apa-apa. Beliau pesan kopi dan ternyata malah dibuat podcast seperti ini. Nah, Iya, seperti itu. bagus Pak. Ini ada RB gula aren ya Pak? Ya, itu robusta berarti. Oh, robusta. Nah, dari Mbah Wi sendiri kan ada 3 jenis kopi. Yang Ya. pertama Arabica, blend, dan robusta. Masing-masing mempunyai cita rasa yang berbeda. Mas ngono ya. Mas ngono wae, daripada nanti saya jelaskan malah masuknya kopi bukan podcastnya. Seperti Iya, itu. Ya kan? Terakhir boleh memberi kesimpulan Pak tentang podcast kali ini. Podcastnya apa tentang temanya? Tentang temanya juga boleh. Tentang temanya. Oh, kalau temanya ya, kalau temanya sendiri Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, kemudian kita peringati setiap tanggal 10 November, hari ini ya berarti ya, hari ini 10 November, dan kita kok dari tahun ke tahun kok kayaknya berkurang ya Pak antusiasnya ya Pak. Ya mungkin kita koreksi diri kita masing-masing lah. Nek kita mau meriah berarti kita harus menanamkan diri kita suatu jiwa nasionalisme. Itu yang mulai luntur dari anak muda. Maaf ya, seperti kalian, mungkin adik-adik kalian ya kan. Dan kenapa kok saya bilang seperti itu ya? Kalian bisa menjelaskan nggak? Ini kan pertanyaan seorang guru kepada siswa. Kenapa terkesan jiwa nasionalisme itu semakin luntur? Itu kenapa kira-kira? Bisa luntur itu sebenarnya dari jiwa masing-masing anak ya Pak. Iya. Kadang dari pengaruh luar dan dalam. Jadi misal ya Pak, ini dari pengaruh dalam, paling anak itu pertama dari sikapnya pasti malas, bisa menimbulkan kurangnya rasa nasionalisme kepada bangsanya gitu Pak. Kalau dari luar mungkin dari pengaruh gadget dan juga lingkungan juga bisa. Nah gitu, ini saya hubungkan dengan pendapat saya juga gitu ya. Kalau kita bisa meneladani ya jiwa kepahlawanan para pendahulu kita zaman dulu ya, mereka berjuang ya, bahkan mereka ini rela mati loh untuk kepentingan bangsa dan negara kita ya kan. Mereka mati-matian ya kan, merdeka atau mati itu salah satu semboyan dari Bung Tomo. Nah kemudian kita tahu kita cuma belajar saja untuk kalian itu ya, cuma belajar saja, dan kita kadang itu lupa bahwa pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu tentunya nanti kalian akan rasakan di kehidupan yang akan datang. Itu pasti seperti itu. Pendidikan bukan hanya mata pelajaran tapi juga sikap, itu yang pasti. Nah caranya menumbuhkan jiwa nasionalisme itu salah satunya dengan meneladani para pendahulu kita, yaitu para pahlawan yang telah gugur pendahulu kita, seperti itu. Oke Pak, terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini. Ya. Kita tutup podcast pada siang hari ini. Terima kasih ya Pak telah hadir. Ya. Baik, saya mewakili kru yang bertugas di sini. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kita semua yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ungkapan terkenal menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Dan bangsa tanpa pahlawan sama artinya bangsa yang tak memiliki sebuah kebanggaan. Jika sebuah bangsa tidak memiliki tokoh yang bisa dibanggakan, maka bangsa itu adalah bangsa yang tak memiliki harga diri. Karena itu, sudah sepantasnya setiap bangsa memiliki tokoh yang disebut pahlawan. Seorang pahlawan akan menjadi sangat penting karena ia akan memberikan suatu inspirasi dan motivasi.
Inspirasi untuk selalu memperbaiki kondisi bangsa ini dan memotivasi agar bangsa ini terus bangkit dan menjadi suatu bangsa yang bisa dibanggakan. Mengapa tanggal 10 November dipilih sebagai Hari Pahlawan? Karena pada saat itu, para pejuang kemerdekaan bangsa kita bertempur dengan gagah dan berani bermodalkan bambu runcing untuk melawan tentara Inggris di Surabaya. Padahal saat itu kita hanya memiliki beberapa pucuk senjata api. Selebihnya, para pejuang menggunakan bambu runcing. Namun, para pejuang kita tak pernah gentar untuk melawan penjajah. Kita masih ingat tokoh yang terkenal pada saat perjuangan itu, yaitu Bung Tomo, yang mampu menyalakan semangat perjuangan rakyat lewat siaran-siaran radionya. Setiap tahun, kita mengenang akan berbagai macam jasa para pahlawan, namun terasa mutu peringatan itu menurun dari tahun ke tahun. Kita sudah makin tidak menghayati makna Hari Pahlawan. Peringatan yang kita lakukan sekarang cenderung bersifat hanya seremonial saja. Memang, kita tidak ikut mengobarkan nyawa seperti para pejuang di Surabaya pada waktu itu. Tugas kita saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Saat memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, rakyat telah mengobarkan nyawanya. Karena itulah, kita merayakan Hari Pahlawan setiap 10 November. Akan tetapi, kepahlawan tidak hanya sekedar itu saja. Dalam mengisi kemerdekaan pun, kita dituntut untuk menjadi pahlawan. Kepahlawanan tidak hanya sekedar itu saja. Dalam mengisi kemerdekaan pun, kita dituntut untuk menjadi pahlawan. Mari kita meniru semangat juang para pahlawan yang telah gugur dengan berkontribusi terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Wah, tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Ternyata banyak sekali ya peristiwa-peristiwa pahlawan yang masih minim kita ketahui. Semoga dengan adanya Trayutama Podcast pada tanggal 10 November ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai sejarah pahlawan Indonesia. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh lupa terhadap jasa-jasa pahlawan yang tentu saja sudah berperan sangat besar bagi kesejahteraan negara kita saat ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton Trayutama Podcast pada tanggal 10 November ini mengenai Hari Pahlawan. Sampai jumpa di lain waktu, tentu saja di serpihan Trayutama Podcast yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.